Sudah berjalan 2 tahun lebih sejak pertama kali negara kita dihantui oleh kasus COVID-19 pertama di tahun 2020. Walau kasusnya berangsur turun, tetap saja tak bisa dipungkiri, hingga kini kita masih harus berjuang di tengah ancaman penyakit mematikan tersebut. Sejak 1 minggu terakhir, tercatat kasus aktif COVID-19 di Indonesia terhitung mencapai angka 4.938 kasus, dengan Jakarta sebagai provinsi penyumbang kasus tertinggi. Tapi pemirsa, ternyata seakan tak cukup pandemi COVID-19 menghantui kehidupan kita selama 2 tahun terakhir. Kini, dunia kembali dihadapkan dengan temuan virus baru yang berhasil membuat geger tanpa aba-aba. Berdasarkan catatan WHO, terhitung hingga bulan April lalu, terdapat lebih dari 170 kasus hepatitis misterius dilaporkan oleh sekitar 12 negara. Ngerinya lagi, kisaran kasusnya banyak menyerang anak-anak, mulai dari bayi berumur 1 bulan hingga anak berumur 16 tahun. Tak hanya di luar negeri, kengerian dari kasus virus misterius ini ternyata sudah merambah ke Indonesia. Pasalnya, 2 pekan terakhir pada bulan April dilaporkan terdapat 3 pasien anak di Jakarta meninggal dunia dengan dugaan mengidap hepatitis misterius. Melansir pernyataan dari Dirut RSPI Sulianto Saroso, yaitu Muhammad Syahril, berikut adalah gejala yang ditemukan pada pasien hepatitis akut serius yang perlu diwaspadai. Jadi hepatitis ini sangat akut. Artinya apa? Ya, anak-anak ini sehat. Tahu-tahu dengan hari itu dia dapatkan gejala itu. Yang itu gejala diare, sakit perut, muntah, dan demam memang agak jarang. Dan juga disusul dengan gejala kuning, yaitu di mata, kemudian di tubuh, ya, dan juga ada yang seperti air, dan juga airnya agak keputihan atau pucat gitu. Para warga tentunya perlu paham betul mengenai gejala yang ditemukan pada pasien, karena penyakit ini akan berakibat fatal dan bisa berujung pada kematian apabila telat ditangani. Penyebab pasti dari virus ini masih dalam tahap investigasi. Pemeriksaan laboratorium di luar negeri menyimpulkan virus hepatitis tipe A hingga tipe E bukan merupakan penyebab dari penyakit tersebut. Tapi pemirsa, tahu nggak sih kalau ternyata penyakit-penyakit misterius seperti ini bukan baru muncul sekarang-sekarang saja. Nyatanya masih banyak penyakit pengancam nyawa yang masih sama abu-abunya seperti hepatitis misterius. Yuk simak di rangkuman on the spot berikut ini. Pembunuh misterius di Sudan. Akhir tahun 2021 lalu, WHO menerima laporan terkait kematian misterius yang terjadi secara berturut-turut di Fangak, Sudan Selatan. Hampir 100 warganya meninggal dunia karena penyakit misterius. Kasus mengerikan ini korbannya sebagian besar didominasi oleh kalangan umur lansia dan anak kecil umur 1 hingga 14 tahun. Gejala penyakit misterius tersebut termasuk batuk, diare, sakit kepala, demam, nyeri dada, dan sendi, kehilangan nafsu makan, hingga melemahnya tubuh. Ngerinya sama seperti kasus hepatitis misterius. Penyakit ini rentan menyerang anak-anak dan mampu mengancam nyawa dalam sekali kedipan mata. Sejak kasus kematian misterius ini dilaporkan, yaitu pada bulan November lalu, Organisasi Kesehatan Dunia telah memulai investigasinya untuk menelusuri penyebab dari penyakit misterius yang menjadi mimpi buruk bagi warga Fangak. Tetapi hingga kini penyebab tersebut tak kunjung muncul ke permukaan. Banjir tahunan terparah yang pada saat itu melanda Sudan Selatan sempat menjadi salah satu dugaan penyebab dari penyakit misterius ini. Pasalnya, banjir tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama hingga kualitas kebersihan di Sudan Selatan pun jadi memprihatinkan. Namun nyatanya, setelah melalui proses investigasi, penyakit menular seperti kolera atau diare akibat infeksi bakteri yang dapat disebarkan melalui bencana banjir ini ternyata bukanlah penyebab dari kasus kematian di Sudan Selatan. Hingga kini, kasus yang belum merebak hingga keluar Sudan ini masih belum berhasil diketahui penyebabnya.
Angin pembawa virus mematikan dari Jepang. Sebuah penelitian telah menemukan penyakit mengerikan yang menyebabkan peradangan pembuluh darah pada anak kecil. Penyakit ini dinamakan Kawasaki Disease. Penyakit ini dilaporkan telah menyerang 12.000 korban anak kecil dalam 1 tahun di Jepang. Penyakit Kawasaki biasanya menyerang anak umur 6 bulan hingga 5 tahun. Gejala umumnya adalah demam beberapa hari, timbul ruam atau bercak merah, pembengkakan tangan dan kaki, mata merah, iritasi serta peradangan mulut, bibir, lidah, serta tenggorokan, hingga gejala pembengkakan kelenjar getah bening di leher. Dampak jangka pendek mungkin tidak terlalu serius, namun pada beberapa kasus dapat terjadi komplikasi jangka panjang sampai berujung pada serangan jantung. Hingga saat ini belum diketahui secara jelas penyebab penyakit Kawasaki. Banyak peneliti berpendapat penyakit ini merupakan penyakit yang dibawa melalui udara dengan periode inkubasi virus yang hanya membutuhkan waktu setengah hari. Badan mengeluarkan benang. Pemirsa, pernahkah terbayangkan jika ada serangga yang merangkak di bawah kulit Anda namun tak bisa dihilangkan? Inilah yang dirasakan setiap harinya oleh pasien yang mengidap penyakit Morgellons. Penyakit Morgellons ini akan menimbulkan sensasi tak nyaman dan gatal pada kulit, seakan ada serangga yang bergerak, menyengat, ataupun menggigit. Sehingga membuat seseorang yang menggaruk kulitnya terus-menerus karena rasa ingin mengeluarkan serangga atau parasit, yang ternyata bahkan tak ada di kulit mereka. Selain sensasi gatal tersebut, penyakit Morgellons juga identik dengan sebuah jaringan serat aneh yang secara misterius keluar dari kulit pasien. Gejala lainnya yang mungkin dirasakan adalah ruang pada kulit hingga menyebabkan rasa gatal, kelelahan parah, hilangnya kemampuan berkonsentrasi, hingga nyeri sendi. Tak ditemukannya virus, parasit, ataupun infeksi pada kulit membuat penyakit ini seringkali dicurigai sebagai akibat dari kondisi kejiwaan atau delusi. Karena penyebabnya belum bisa dipastikan, hingga kini tak ada pengobatan yang berhasil menyembuhkan penyakit Morgellons. Penyakit kuno misterius yang mematikan. Tak terbayangkan bagaimana rasanya jika kita hidup bak patung yang tak bisa bergerak sama sekali. Hal ini nyata terjadi loh pemirsa. Pada abad ke-20, jutaan orang terjangkit penyakit aneh dan misterius yang mengancam nyawa. Encephalitis lethargica atau disebut dengan istilah penyakit patung hidup. Penyakit ini pertama kali muncul dan menjadi epidemi di Amerika Utara serta Eropa pada tahun 1918 hingga 1929. Penderitanya akan tersihir seakan menjadi patung hidup, karena jika sudah parah, penyakit ini menyerang otak sehingga membuat korbannya tak bisa berkata-kata dan bergerak sedikit pun. Orang yang terserang pada awalnya akan mengalami kejang, demam, hingga halusinasi. Kesadaran pasien berangsur-angsur akan menurun. Bahkan terdapat penelitian yang mengatakan bahwa dalam kebanyakan kasus, pasiennya terlihat seperti zombie dengan tatapan kosong dan hilang kesadaran. Lama-kelamaan tubuh pasien akan menjadi beku hingga sulit digerakkan. Di masa itu, saat awal merebak, terdapat 5 juta orang dari berbagai penjuru dunia yang terkena penyakit ini. Lebih dari 1 juta korban meninggal akibat tak berhasil melawan penyakit yang merubah mereka menjadi patung hidup. Sama seperti penyakit misterius lainnya, penyebab dari encephalitis lethargica sayangnya belum berhasil diketahui hingga saat ini. Semua penyakit misterius tentunya sangat memungkinkan untuk muncul di sekitar kita. Selama penyebabnya belum bisa dipastikan, maka penyakit tersebut akan selalu mengintai kita di kehidupan ini. Jangan lupa untuk tetap waspada, jaga kesehatan serta kebersihan untuk melindungi diri dan mereka yang tersayang ya pemirsa.